khususnya soal pertanian, perikanan, perdesaan, kehutanan. Elsil banyak bergerak di bidang situ. Termasuk juga isu-isu pesisir. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah kami diberi amanat oleh Dala Institute sebagai mitra lokal untuk proyek transisi energi kali ini. Nah, kami sendiri direkturnya dipimpin oleh Tamrin Ali Ibrahim, Dr. Insinyur Tamrin Ali Ibrahim, dosen juga di Universitas Hairun. Nah, saya sendiri Taufik Abdullah izin memperkenalkan diri sebagai saat ini selain sebagai sekretaris Elsil, saya juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di UNG. Nah, ada juga bendahara kami Safira Denita Royani, sekarang sebagai mahasiswa perikanan, Fakultas Perikanan di Universitas Hairun, semester akhir. Terus selain dengan Dal Institute, kami juga ada beberapa program bersama dengan BPK Wilayah 21 dan Pemda Halbar. Nah, isunya terkait soal pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin itu dari Elsil Kiraha. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Opik. Betul. Jadi karena penelitian ini sifatnya penelitian aksi partisipatif, seperti yang Bapak dan Ibu mungkin sudah ketahui dari surat yang kami sampaikan. Jadi penelitiannya akan dilakukan bersama-sama oleh Dala, kemudian Elsil, dan juga rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian pemerintah provinsi dan juga kabupaten di Maluku Utara dan Halmahera Tengah. Nah, sebagai catatan agar semuanya terjaga gitu ya, aman dan nyaman gitu, kami sangat mendorong prinsip ini ya, etis bahwa kita sama-sama menciptakan dan bagi ruang yang inklusif, aman dan nyaman dan berani. Jadi tidak ada yang salah di dalam forum ini, tetapi juga kita mendorong untuk mencegah perilaku yang mengandung pemaksaan, pelecehan dan juga kekerasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi forumnya terbuka tapi kita menghargai satu sama lain terkait dengan bagaimana kita berpendapat. Oke, boleh dilanjut? Nah, oke, ini terkait dengan tentang proyek. Nah, saya lanjut saja. Jadi, apa sebenarnya menjadi latar belakang kami berkegiatan di Maluku Utara dan Halmahera Tengah spesifiknya begitu ya. Ini sudah kami sampaikan sebelumnya kepada kita sudah berdiskusi gitu ya dengan Bapak pimpinan dan juga kepala bidang sebelumnya, tapi ini saya sampaikan lagi di sini bahwa kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sudah melihat gitu ya terkait dengan kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan itu meningkat tajam di beberapa waktu terakhir. Walaupun kalau misalnya Bapak Ibu lihat di tahun 2023 gitu ya, itu sudah mulai ada indikasi atau signal perlambatan. Tidak setajam peningkatan pada tahun 2008 hingga tahun 2021 contohnya. Nah, ada studi yang sudah dikeluarkan oleh rekan-rekan yang lain gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca tahun 2024 bahwa peningkatan PDRB itu memang secara signifikan terjadi di sekitar 3 tahun awal. Namun karena adanya dampak lingkungan dan kemudian biaya kesehatan dan juga sosial, mungkin yang Bapak Ibu juga banyak temui apa namanya di daerah Bapak Ibu, itu ada perlambatan gitu nih. Hingga akhirnya dia benar-benar mendekati nol gitu ya di tahun ke 9, 10. Nah, ini hingga tahun ke-15 gitu. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari mineral. Jadi tambang mineral kalau kita di sini berarti disebut nanti ada teman-teman dari SDM gitu ya. Di Indonesia nyebutnya mineral strategis, ada mineral kritis, macam-macam. Itu nanti bisa diceritakan kita di sini sama-sama terbuka. Nah, itu adalah tipikal dari tambang mineral tersebut yang dia tidak sumbangan terhadap pertumbuhan atau perekonomian itu tidaklah berlangsung lama begitu. Boleh lanjut? Nah, kemudian kita juga memahami gitu bahwa cadangan nikel itu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi itu diperkirakan akan habis dalam waktu 25 tahun atau 5 tahun setelah Indonesia emas. Nah, kemudian akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga mengetahui beberapa informasi terkait dengan bagaimana apa perubahan atau lonjakan mohon maaf, lonjakan dan penurunan dari harga nikel yang mempengaruhi pasokan gitu ya, yang kemudian juga mengaruhi aktivitas smelter yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat betapa apa namanya sumber ekonomi dari sektor pertambangan dan pengolahan itu sifatnya adalah mungkin tidak bisa terlalu panjang dan harus dipikirkan bersama gitu bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah provinsi dan kabupaten bersama-sama untuk mempersiapkan tidak hanya yang saat ini tapi juga masa depan pasca tambang. Boleh lanjut?
Nah, dari apa namanya diskusi yang kita lakukan sejak awal, ini menginformasikan Bapak Ibu dengan pimpinan dan juga dengan pimpinan masing-masing OPD Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan penelitian yang ingin kita fokuskan. Yang satu ini biar semangatnya sama ya. Jadi bagaimana penelitian kita ini itu dapat memaksimalkan manfaat lokal yang ada saat ini dan juga jangka panjang dari pertambangan nikel. Gitu ya, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi ini biar semuanya kita punya semangat yang sama terkait dengan penelitian ini. Yang kedua, bagaimana penelitian ini bisa membantu untuk meminimalkan resiko sosial dan ekonomi, dan bagaimana memposisikan wilayah Halmahera Tengah saat ini sebagai pemimpin dalam produksi mineral kritis yang berkelanjutan atau mineral strategis yang berkelanjutan. Boleh lanjut? Nah, penelitian tadi, pertanyaan penelitian itu nanti harapannya itu akan menjadi apa mendorong gagasan kebijakan yang nanti akan dirumuskan bersama-sama juga oleh pemangku kepentingan lokal. Jadi penelitian kita lakukan, nanti hasil temuannya ini itu bisa mendorong gagasan kebijakan gitu. Nah, ini adalah lini masanya. Jadi bulan sekitar Februari lah, Februari hingga Maret, itu kami melakukan penjajakan dan bangun hubungan. Ini yang kami bertemu dengan Pak Bupati, kemudian juga sempat bertemu dengan Bu Seli di provinsi gitu ya di Malut. Kemudian akhirnya dari mendengar apa namanya keresahan gitu ya terkait dengan tambang dan hilirisasi ini muncullah rumusan masalah gitu. Ini rumusan masalah yang akan kita teliti bersama. Jadi rumusannya itu bukan dari kami, rumusannya adalah dari aspirasi dari Bapak dan Ibu yang ada di Maluku Utara dan Halmahera Tengah. Kemudian April hingga Juni 2025 itu kami melakukan desain bersama di awal. Mungkin Bapak dan Ibu mendengar para pimpinannya mengikuti lokakarya terkait dengan penelitian aksi partisipatif. Nah, di sanalah kita juga menandatangani nota kesepahaman. Gitu ya. Nah, boleh lanjut? Nah, ini adalah rumusan masalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu pada periode penjajakan tersebut. Jadi yang pertama, apa saja bentuk permasalahan sosial dan ekonominya. Kemudian bagaimana kondisi terkini kesenjangan akses terhadap layanan dasar. Kemudian juga ada pertanyaan terkait dan sejauh mana efektivitas program PPM dan CSR, karena itu dianggap sebagai salah satu ini ya alternatif pendanaan yang bisa diterima oleh pemerintah daerah. Kemudian bagaimana pemahaman dan kesiapan terhadap konsep keadilan dan fase pasca tambang. Nah, ini sudah diaspirasikan juga. Jadi tidak hanya yang sekarang, yang tadi poin 1 sampai 3 Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan hari ini dan masa depan. Nomor 4 itu juga spesifik ke masa depan. Dan yang terakhir adalah strategi kebijakan dan tata kelolanya untuk menyelaraskan program PPM CSR dan transisi pasca tambang pada perencanaan pembangunan daerah saat ini. Nah, boleh lanjut? Nah, ini adalah penandatanganan nota kesepahaman kita lakukan di 17 Juni 2025. Saat itu diwakilkan oleh Wakil Bupati. Saat itu sepertinya Pak Bupati sedang ada kegiatan di luar begitu ya. Kemudian ada lokakaryanya. Sepertinya Pak Kabid juga dari Dinas Pariwisata juga saat itu hadir ya. Dan dinas-dinas yang lain oleh kepala dinasnya juga hadir. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kan udah fase 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. Penjajakan, merumuskan masalah, itu semuanya dilakukan bersama-sama. Makanya mungkin Bapak Ibu kaget loh dapat surat apa namanya permohonan delegasi gitu. Mungkin selama ini model penelitian yang Bapak Ibu sering berinteraksi itu peneliti hadir sudah bawa temuan gitu ya. Jadi sudah hadir gitu ya. Kemudian Bapak Ibu nih temuannya apa masukannya. Nah, ini berbeda. Kita akan mencari temuannya bersama-sama. Oke. Fase 3 dari Aliyah boleh dijelaskan? Silakan Aliyah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya izin untuk membagi apa untuk mempresentasikan terkait fase 3. Jadi di fase 3 ini mungkin sekitar 6 bulan dari bulan Juli sampai Desember akhir tahun 2025 ini kita akan mengadakan pengumpulan data yang akan dilakukan juga oleh Bapak Ibu atau delegasi penelitian. Dan juga kita akan melakukan analisis situasi secara kolaboratif ataupun yang dinamakan secara bersama-sama dengan Bapak Ibu. Jadi bagaimana metodologinya? Yang pertama itu adalah kita akan menggunakan penelitian kualitatif eksploratif, di mana ini berfokus pada
menangkap bagaimana pemangku kepentingan lokal mendefinisikan, merasakan, dan menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan setelah adanya tambang nikel di daerah mereka gitu. Dan juga kita memiliki 3 desa terpilih. Yang pertama, yang dimana memungkinkan untuk adanya perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasikan mungkin tema yang berulang atau pengalaman yang berbeda antar desa. Dan juga yang kedua adalah terkait kedalaman kontekstual di setiap desanya, terkait bagaimana faktor lokal, misalnya tata kelola, geografis, praktik perusahaan pertambangan membentuk hasil yang ada sampai saat ini. Kemudian metodologi pengumpulan datanya ada 4. Yang pertama itu kita akan melakukan wawancara semi struktur, di mana dengan beberapa pertanyaan wajib deskripsi statistik. Jadi sekitar 42 sampai 56 wawancara per desa. Jadi totalnya itu sekitar 126 sampai 160-an wawancara Bapak Ibu. Kemudian ada FGD atau diskusi kelompok terarah, di mana kita fokuskan ke perempuan, pemuda, dan campuran. Jadi akan ada 15 FGD dengan 8 sampai 15 peserta untuk per FGD-nya. Kemudian kita akan melakukan tinjauan data sekunder, data statistik dan dokumen, dan yang terakhir adalah observasi atau pengamatan kondisi umum desa di dalam wawancara dan juga FGD. Kemudian untuk metodologi analisis datanya akan ada 2. Yang pertama itu seperti analisis dalam kasus, di mana masing-masing dari 3 kasus ini kita akan mendalami secara independen untuk memahami dinamika sosial dan ekonominya, dan bagaimana dinamika tersebut terbentuk oleh keberadaan aktivitas penambangan dan pemrosesan nikel. Dan juga setelah kasus-kasus tersebut dianalisis secara independen, kita juga akan melihat perbandingan lintas kasus, di mana kita akan melihat apakah terdapat pola, kesamaan, ataupun perbedaan yang signifikan di antara 3 kasus tersebut, dan mengapa hal itu berbeda atau mengapa hal itu sama gitu. Menggunakan matriks dan juga temuan dari setiap kasus akan dibandingkan secara sistematis di sepanjang 5 dimensi keadilan yang mungkin yang sudah dijelaskan di fase-fase sebelumnya. Jadi dengan adanya temuan dalam kasus dan temuan lintas kasus, kami harapkan kami dapat membuat laporan analisis keadilan sosial ekonomi pada desa terdampak tambang nikel. Jadi akan ada 3 studi kasus di Halmahera. Untuk fase 4, silakan mungkin. Iya. Iya. Jadi nanti dari sebelumnya lagi Alia, mundur dikit. Oke. Tadi jadinya dari fase pengumpulan data yang akan kita lakukan bersama-sama, laporannya itu akan digunakan di fase 4. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di lini masa, kita nanti akan melakukan kegiatan ini di fase 3 antara Juli hingga Desember, atau sekarang sudah mulai September hingga Desember di fase 3. Kemudian hasil pengumpulan data dan laporan yang kita buat bersama-sama itu akan digunakan untuk desain bersama solusi di bulan Januari hingga Juni. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu sekalian, apakah di sini Bapak Ibu apakah pernah melakukan penelitian kualitatif? Gitu. Kalau sudah pernah mungkin bisa ngasih stiker jempol. Apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah melakukan penelitian kualitatif? Jadi melakukan wawancara mendalam. Saya lihat ini ada Kak Nurul Haritsyah dan atau ini, nah ini tersenyum gitu. Apakah sudah pernah melakukan penelitian kualitatif sebelumnya? Coba. Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oke, siap. Biasanya melakukan penelitiannya dengan metodologi apa, Kak? Biasanya bagaimana caranya mengumpulkannya? Atau pernah, atau belum, misalnya belum pernah mengumpulkan atau hanya menggunakan data-data dari BPS misalnya, atau seperti apa? Mungkin Pak Mahmud Ngolo gitu. Gimana biasanya Bapak? Saya ask to unmute nih. Oh, sedang mute, mohon maaf. Saya pencet unmute. Silakan Pak, diklik dulu. Nah, dari perikanan biasanya bagaimana Bapak? Kan banyak nih biasanya penyuluh-penyuluh juga. Ya, kalau penelitian yang kualitatif itu belum pernah saya lakukan selama ini, belum pernah. Kan selama ini kita lakukan yang kuantitatif saja, berdasarkan hitungan-hitungan matematis, kemudian statistik itu yang kita lakukan. Siap. Kalau yang sifatnya wawancara ini belum pernah.
Wah, menarik sekali ini. Siap. Saya mau dengar dari Pak Jasri Dinsos. Coba saya unmute Bapak. Pak Jasri sudah pernah melakukan penelitian kualitatif sebelumnya? Oh, sorry, di unmute, di unmute dulu Bapak Jasri. Saya sudah invite ini. Diklik untuk dibuka mic-nya. Oke, sambil menunggu Pak Jasri unmute, dari DP 2KB P3 Halteng. Ibu, apakah sudah pernah melakukan, nah ini saya belum ada namanya, dengan Ibu siapa, kemudian sudah pernah melakukan penelitian kualitatif? Selamat siang, Bu. Ya. Untuk DP2KB P3 sendiri biasanya menggunakan kuanti ya. Karena kan mengukur efektivitas program harus terukur dan sebagainya. Tapi kalau untuk pribadi paling ketika kuliah sih, Bu. Oke, siap. Nah, ini menarik. Berarti nanti dipakai lagi ilmunya ya untuk penelitian ini ya. Siap. Dari Pak Kabit ini yang baru saya unmute juga. Dari Pak Dinas Pariwisata bagaimana biasanya Pak? Dari Parekraf nih, saya klik unmute. Baik, terima kasih Ibu Aska. Memang penggunaan metode untuk pengumpulan data kualitatif sudah biasa kami lakukan, baik dari zaman masih kuliah sampai dengan pengumpulan data, ya, inventarisasi data potensi pariwisata. Kami langsung turun lapangan dan melakukan wawancara dengan baik dari pemerintah kecamatan sampai kepada pengelola. Jadi sekira saya memang sudah tidak asing, tetapi mungkin saja ada metode-metode lain di dalam rundown yang telah disusun atau dibuat oleh tim dari Dahlan nantinya. Jadi kami tinggal menyesuaikan saja mungkin. Demikian, terima kasih Pak Oscar. Siap, terima kasih banyak Bapak. Jadi ini menarik ya, nanti ada yang sudah pernah, ada yang belum, ada yang dulu pernah, kemudian ada yang juga belum pernah sama sekali. Nah, nanti ini sangat baik untuk kita sebagai tim, untuk sama-sama bisa sharing dan belajar satu sama lain begitu. Saya mau dengar dari yang Maluku Utara, dari Bapeda Maluku Utara, bagaimana Bapak ini, apakah pernah melakukan penelitian kualitatif gitu? Nah, silakan. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Secara pribadi, ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, maksudnya ya semasa kuliah dalam proses penelitian ya pernah kami lakukan untuk penelitian dengan Siap. metodologi-metodologi seperti ini. Kemudian kalau untuk dalam pekerjaan ya untuk dalam lingkup Bapeda lebih ah, banyak pada Kuantitatif. berkoordinasi data-data dari statistik ya, Bu. Oke, Kemudian siap. lebih Nah, terkonfirmasi pada data-data seperti itu. siap Bapak. Ya. Nah, ini menarik ya Bapak ya dari teman-teman Bapeda juga karena penelitian ini mungkin bisa jadi wadah untuk kita sama-sama mengenang kembali begitu ya. Mengenang kembali bagaimana metode kualitatif yang sebelumnya pernah Bapak Ibu pelajari juga. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu juga memahami kuantitatif itu bisa menjelaskan apa gitu ya, bagaimana apanya. Tetapi untuk mengapa dan bagaimananya itu biasa dijelaskan oleh kualitatif. Nah, jadi nanti silahkan bisa kita sama-sama memanfaatkan penelitian ini untuk mengeksplor gitu, utamanya di Maluku Utara ya Bapak ya. Kan biasanya melihat data historisnya, tapi kan ceritanya apa tuh di balik data itu. Nah, kita bisa eksplor bersama-sama melalui metode kualitatif ini. Oke, boleh lanjut Alia? Pak Jasri udah bisa unmute belum? Kalau untuk saya tidak punya. Belum ya? Nggak apa-apa Pak Jasri. Nanti masih mute Bapak. Nanti kalau udah bisa, nanti Bapak langsung menyampaikan saja. Oke, nah ini terkait dengan desa Bapak. Jadi tadi bisa disampaikan Bapak Ibu ada 3 desa yang akan kita lakukan penelitian kualitatif. Kok cuma 3 desa gitu ya? Nah itu bedanya kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu fokusnya ke dalaman gitu ya. Benar-benar mengeksplor terkait dengan apa, bagaimana, apa sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Aliyah gitu. Bagaimana sebenarnya perasaan, aspirasi, kondisi itu dieksplor. Nah, pemilihan desanya itu berdasarkan kriteria di ini, ada kedekatan dengan lokasi, kemudian variasi paparan terhadap dampak, kemudian keragaman sosial ekonomi, dan aksesibilitas menuju lokasinya. Ini sudah kita diskusikan juga dengan pimpinan, kemudian muncul, boleh lanjut?
Nah, kemudian muncul kriteria-kriteria ini. Jadi setelah kita melakukan cluster analisis gitu, tapi sebagai catatan, nah ini Bapak Ibu, kita menggunakan data potensi desa 2018. Mungkin Bapak sudah sangat memahami juga teman-teman BPS, yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Makanya kita belum menentukan secara final mana yang akan dipilih. Ini nanti perlu dukungan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kelompokkan akhirnya, ada 3 klaster desa. Jadi desanya ini dipilih dari ring 1 dan ring 2, kemudian ring 3 dari kawasan pertambangannya PT IWIP gitu ya. Itu yang paling tersentral kegiatan aktivitas ekonominya. Kemudian kita lihat indeksnya yaitu dari dampak pertambangan, sosial ekonomi, layanan dasar dan aksesibilitas. Nah, dari situ kita klasterkan ketiga pilihan desa. Yang pertama, klaster 1, karakteristik desanya dampaknya tinggi, keragaman sosial ekonominya tinggi, layanan dasarnya rendah, aksesnya sedang. Ada desanya Gemaf, Lelilef Waibulan, Lelilef Sawai. Nah, ini Bapak Ibu yang paling memahami desa-desa ini. Itu klaster 1. Nanti kita harus memilih satu di antara situ. Kemudian klaster 2, dampak rendah, sosial ekonominya rendah, layanan dasarnya rendah, aksesnya sedang. Itu ada desa Were, Nurweda, Pidijaya, Sidanga, Wedana, Goang, Sagea, dan Kia. Ini mohon maaf kalau penyebutan saya salah ya, ini mesti Bapak Ibu yang lebih pas. Kemudian yang terakhir, klaster 3, dampaknya sedang, sosial ekonominya tinggi, layanan dasarnya tinggi, aksesnya tinggi. Akses tinggi dalam hal ini ini ya semakin jauh atau susah diakses. Ada Kobe, Sawai Itepo, Wurjana, Wukup, dan Kulo Jaya. Nah, ini Bapak Ibu kita baru awal dulu, tapi nanti kita bersama-sama perlu menentukan masing-masing satu desa dari tiap klaster. Kayak gitu ya. Jadi di klaster 1 kita ambil satu desa, di klaster 2 ambil satu desa juga, di klaster 3 kita ambil satu desa. Itu. Nanti itu yang akan berikutnya. Nah, pembagian desanya Bapak Ibu mungkin sudah terinformasi. Jadi OPD-nya akan di area yang mana, di desa mana. Di hari 1 hingga 5, di tanggal 6 sampai 10 November, itu ada tim Desa 1, itu ada Dinas Pertanian, Dinas Perindak, Dinas Perumahan di Perkim Halteng, habis itu Perkim Maluku Utara. Kemudian di hari 1-5 untuk di Desa 2, Pertanian Halteng, Perikanan Halteng, Administrasi Pembangunan Halteng, ESDM Maluku Utara. Kemudian di tim Desa 3, di hari yang 1-5, itu ada Pertanian Halteng, Perikanan Halteng, Pariwisata Ekonomi di Parekraf Halteng, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Halteng. Di hari 6-10, ini mungkin ada yang berubah awalnya ya, karena kita mendistribusikan, semoga Bapak Ibu berkenan. Kemudian itu di hari ke-6-10, ada Baperida Halteng, Dinas Koperasi UMKM Halteng, Bagian Administrasi Bangunan Setda Halteng, DLH Maluku Utara, itu di hari 6-10. Kemudian ada Baperida, Ketahanan Pangan, Kesehatan, Dinas Sosial, Bapeda di tim Desa 2-nya, dan di Desa 3-nya ada P2KB Halteng, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Maluku Utara di Desa 3, kemudian Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nanti silakan kalau misalnya ada dinasnya yang belum masuk ke dalam daftar ini, itu kesalahan kami tentunya silakan bisa menghubungi, nanti kita atur intinya secara distribusi kurang lebih akan sama ya jumlah OPD-nya. Boleh lanjut lagi? Nah, nanti di desa gimana, Bu Aska gitu ya? Nanti pembagiannya gimana? Nah, nanti Bapak Ibu semua, kenapa kita ada pelatihan penelitian kualitatif? Karena nanti kita semua akan memiliki peran untuk melakukan wawancara juga. Jadi ada yang menjadi fasilitator utama, kemudian ada yang menjadi pencatat. Nah, ini kan kayak zaman kuliah mungkin Bapak Ibu beberapa sudah melakukan. Ada kembali lagi mencatat, kemudian juga ada yang membantu merekam, dan nanti akan ada yang membantu penghubung atau lokal gitu ya, logistiknya. Walaupun nanti logistik akan banyak dari sisi kami, Dala, dan juga Elsil. Tapi lebih kepada Bapak dan Ibu akan banyak mengambil peran sebagai pewawancara dan kemudian pencatat gitu ya. Boleh lanjut? Ilustrasinya seperti apa? Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Di hari 1-5. Oke? Di hari 1-5 ada 4 OPD. Tadi Bapak Ibu lihat ya, di hari 1-5 ada 4 OPD. Dinas Pertanian Halteng, Perindak Halteng, Perkim Halteng, Perkim Malut. Nah, kita pecah 2 tim di dalam satu waktu itu. Jadi Pertanian Halteng dan Perindak Halteng nanti bisa bersama untuk melakukan wawancara. Habis itu nanti Perkim Halteng dan Perkim Malut juga melakukan wawancara. Jadi nanti silahkan diatur, kita nanti sama-sama mengatur. Pertanian Halteng misalnya responden pertama, Bapak yang jadi pewawancara ya, saya nyatet. Nah, nanti di wawancara berikutnya gantian. Saya yang wawancara
Bapak yang nyatet kayak gitu. Nah, itu nanti sila kita sama-sama mengatur. Makanya nanti semuanya sama-sama belajar melakukan penelitian kualitatif. Nanti LSIL dan DALA akan ikut di keduanya, bergiliran gitu ya. Kita akan ada di tiap desa akan ada tim dari DALA Institute dan dari LSIL akan berpindah-pindah gitu. Tapi ada tim DALA Institute yang di masing-masing desa. Itu akan ikut melakukan wawancara juga. Nah, boleh lanjut? Nah, ini dari alur kegiatannya. Ada 10 hari, Bapak Ibu ya. Ada 10 hari. Nah, kita baginya seperti apa? Nanti ada persiapan. Nanti Bapak Ibu juga mungkin sudah melihat di dalam surat yang pernah kami kirimkan, ada pelatihan tatap muka yang akan kita lakukan di Weda. Gitu ya. Jadi sebelum pengambilan data, sebelum pengumpulan data, kita akan ada pelatihan tatap muka. Itu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah percaya diri. Kalau kemarin Bapak Ibu mengisi kuesionernya gitu kan, formnya, itu kan terkait dengan percaya diri gitu. Jadi Bapak Ibu sudah percaya diri untuk melakukan pengumpulan data. Kita akan ada pelatihan tatap muka, kemudian persiapan logistik juga, dan pembagian uang harian itu semuanya kita lakukan di Weda. Kemudian pertemuan dan koordinasi awal dengan desa itu nanti akan dilakukan oleh LSIL. Jadi ketika kita pelatihan tatap muka, teman-teman LSIL akan membantu untuk berkomunikasi lebih awal atau silaturahmi lebih dulu dengan desa begitu ya. Kemudian hari ke-1-nya itu kita akan melakukan kedatangan, briefing gitu ya, mengatur jadwal, menghubungi pihak yang akan diwawancara. Kemudian wawancara akan kita lakukan full di hari setelahnya, 2-7. Nah, nanti di hari ke-8, 9 mungkin di akhir, atau bisa juga di awal, nanti tergantung bagaimana diskusi dengan desa, itu akan ada FGD, totalnya tiap desa ada 3. Jadi nanti bisa masuk ke tim yang hari 15 atau bisa ke 6, 10 tergantung desa ya Bapak Ibu ya. Jadi malah semuanya nanti tetap bisa punya kemampuan untuk menyelenggarakan FGD. Nanti hari terakhir hari 10 berarti yang ada di tim yang hari 6 dan 10 itu akan ada refleksi bersama per desa, kemudian kita menyelesaikan semua catatan observasi desa, menyelesaikan semua catatan wawancara dan FGD. Ini Bapak Ibu sih kayak wah banyak sekali catatan kan. Ini seperti kualitatif ya. Kualitatif kita banyak mendengarkan, kemudian kita mencatat, kemudian merapikan dokumentasi dan kemudian pamit dan kepulangan. Kayak gitu. Nah, logistik detail ini kita nggak mau ngasih informasi terlalu banyak, nanti hanya banyak sekali gitu. Tapi secara logistik itu akan kita bahas secara detail di pertemuan yang lain gitu. Tapi untuk sementara ini, apakah Bapak Ibu sudah merasa cukup jelas atau ada yang masih mengganjal? Logistik nanti dulu ya. Jadi kita belum masuk logistik, tapi setidaknya secara keseluruhan penelitian ini apakah sudah ditangkap maksud dan rencana ke depannya? Mungkin saya mau dengar dari Pak Marsudin. Pak Marsudin gimana Pak Marsudin? Pak Marsudin dari OPD mana Bapak? Ini saya ask to unmute. Pak Marsudin bisa mendengar kami? Pak Agung, tadi Pak Agung unmute. Pak Agung gimana menurut Bapak? Apakah sudah cukup jelas sejauh ini? Oh, Pak Marsudin, silakan Pak Marsudin. Habis ini Pak Agung. Pak Marsudin silakan. Pak Marsudin? Sepertinya. Pak Marsudin apa bisa mendengar? Udah unmute tapi malah ini ya. Pak Agung, dari Pak Agung H. Ini Pak Agung H dari OPD mana Bapak? Dari administrasi pembangunan. Oh siap dari Pak administrasi pembangunan. Oke, dari Bapak sendiri gimana? Apa sudah cukup jelas informasinya sejauh ini? Alhamdulillah sudah cukup jelas, komplit lah, keren. Alhamdulillah siap. Pak Agung sudah pernah melakukan penelitian kualitatif? Udah tapi masih zaman kuliah. Oh sih, wah ini mantap sekali ya, semuanya pernah melakukan sejak zaman kuliah dulu. Siap, nanti kita lakukan lagi bersama-sama ya Pak Agung ya. Ya. Siap, oke. Terima kasih Pak Agung. Oke, kita lanjut ke Ibu Makfirah dari DSDM. Saya ask to unmute. Dari Ibu sejauh ini apakah sudah cukup jelas informasinya? Menurut saya udah cukup jelas, tapi masih ada beberapa yang masih bingung yang mengenai ilustrasi tim desa satu. Yang tadi ilustrasinya itu, saya masih agak bingung sih, mungkin karena agak kecepatan ya tadi penjelasannya ya. Siap. Kita coba situ aja ya, kita mundur. Ya, kasih. Sama-sama Ibu. Oke, boleh mundur lagi Alia? Ke
ke yang Alisa sebelumnya ya Bu ya. Yang ini? Ya. Oke, izin menjelaskan yang ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu di satu desa dalam satu waktu itu kan akan ada 4 OPD. Ya, ada 4 OPD nih kebanyakan ya. Ada yang 5 bahkan, 5 OPD. Nah, dalam melakukan wawancara itu tidak, misalnya nih saya sebagai responden, itu tidak Bapak Ibu bareng-bareng berempat 5 orang ini mewawancarai saya. Saya grogi nih sebagai responden, saya takut gitu ya, digeruduk. 4-5 ibu dari dinas ini gitu kan. Jadi di satu waktu di satu desa itu kita akan pecah jadi 2 tim. 4 OPD itu kita akan pecah dari 4 dinas itu. 2 dinas ini akan berjalan beriringan untuk mewawancarai responden yang satu, 2 dinas yang lain akan mewawancarai responden yang lain gitu. Jadi dalam satu waktu ada 2 tim bahkan di dalam desa itu gitu di hari 1 sampai 5 contohnya. Sehingga nanti didapatkan lebih banyak responden dan responden juga tidak takut karena terlalu banyak yang mewawancarai. Nanti dari Dala itu akan berpindah gitu dari timnya yang tim 1A di dalam desa itu ke tim yang lain. Boleh mundur dikit Alia? Nih, kenapa saya bilang dibagi? Mundur lagi. Nih, Ibu bisa lihat di hari 1 sampai 5 itu ada 4 OPD nih gitu kan. Dinas Pertanian, Dinas Perindak, Dinas Perkim Halteng, kemudian Perkim Malut. Nah, nanti dibagi 2. Pertanian Halteng dan Perindak itu jalan berdua untuk mewawancari responden. Nanti Perkim Halteng dan Perkim Malut juga akan jalan berdua untuk mewawancari responden. Jadi sama-sama semuanya berjalan. Nanti dari Dala itu akan ikut keduanya. Gitu, berpindah saja gitu ya. Apa sudah cukup jelas, Ibu? Oh iya, baik. Udah sedikit paham. Lumayan ada Siap ya. gambaran. Iya. Ada gambaran ya. Nanti kita teknis lebih detail sepanjang pelatihan ini kita akan dalami lebih jauh. Oke, Oke, baik. makasih Ibu. Kasih, Bu. Ya, Iya. sama-sama. Oke, boleh lanjut Alia? Oke, siap. Sudah masuk rencana pelatihan. Dari Ibu Ayu nih yang membuat banyak materinya. Dan mungkin Ibu Ayu bisa memperkenalkan dikit gitu ya. Beliau etnografer dan banyak melakukan penelitian kualitatif yang akan mengawal gitu terkait dengan pelatihan ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Aska. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ayu, peneliti senior di Dala Institute. Latar belakang saya memang antropologi, jadi memang banyak melakukan penelitian kualitatif gitu ya. Dan ini adalah rencana pelatihan yang sudah kami susun untuk Bapak dan Ibu untuk persiapan sebelum ke lapangan. Nah, apa tujuan dari pelatihan yang kami lakukan? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai penelitian kualitatif itu sendiri dan juga khususnya kontribusi dari penelitian kualitatif tersebut terhadap perumusan kebijakan. Gitu. Kemudian karena mau ke lapangan ya, mau melakukan wawancara semi terstruktur dan juga FGD, kami ingin membekali dulu dengan keterampilan praktis dalam melakukan wawancara tersebut dan juga menjadi fasilitator dari FGD tersebut. Kemudian kita juga akan menguji coba instrumen penelitian yang sudah disiapkan oleh tim Dala secara langsung gitu. Kita akan lakukan simulasi dan juga praktik langsung gitu. Lalu juga yang terpenting kami ingin membangun kesadaran kritis aktif dalam memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pertambangan. Channel pelatihan yang kami pilih itu ada 3 di sini. Kita ada video tutorial melalui YouTube gitu ya. Harapannya Bapak dan Ibu sudah cukup familiar gitu ya dengan menonton video YouTube gitu. Jadi kami siapkan di sini video tutorialnya di YouTube. Tidak panjang gitu ya, meskipun modulnya ada banyak, tapi videonya sendiri sekitar 3 menit sampai 5 menit gitu. Jadi bisa dicicil begitu, Bapak dan Ibu bisa tonton satu saat senggang gitu. Kemudian mungkin mencari waktu senggang lainnya untuk menonton satu lagi dan seterusnya. Jadi semoga tidak terlalu tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di setiap akhir modul kita ada kuis gitu ya, kuis pemahaman gitu untuk mengecek apakah Bapak dan Ibu paham apa yang disampaikan dalam video. Kemudian kita juga ada pertemuan online seperti ini gitu ya, kita check-in secara berkala gitu, mungkin sekitar seminggu sekali. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait modulnya, atau juga pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana penelitiannya gitu, dan juga untuk memastikan juga Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan dengan baik. Nah, terakhir ada pertemuan tatap muka yang nanti akan kita lakukan sebelum kita ke lapangan.
Oke, kemudian ini silabusnya, mohon maaf kalau tidak terbaca, tapi kita ada pembukaan yang sedang kita lakukan sekarang, kemudian ada modul 1 dan 2 yang akan kita berikan di minggu ini gitu, ada 2 modul, yang pertama pengantar mengenai penelitian kualitatif itu sendiri, dan kemudian paradigma dan etika penelitian sosial gitu. Jadi ada 2 modul, masing-masing ada 4 video, jadi ada 8 video yang harus ditonton di minggu ini, kemudian di akhir modul ada kuis reflektifnya yang harus diisi seperti itu. Lalu kemudian di minggu depan gitu ada 2 modul lagi melalui video juga, yaitu topiknya wawancara semi terstruktur dan juga fasilitasi diskusi kelompok terfokus gitu atau FGD. Gitu. Jadi itu adalah rencana untuk video tutorialnya. Nah, kemudian di modul kelima itu kita akan masuk ke instrumen. Jadi selain video tutorial, mungkin kita juga akan pertemuan online untuk validasi instrumen tersebut nanti dengan Mbak Agis dan Mbak Alia gitu untuk mengorek instrumen ini. Kemudian di modul ke-6 juga tentang mencatat dan mengelola datanya. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu wawancara dan juga melakukan FGD, terus semuanya sudah dicatat gitu ya, susah-susah, terus bagaimana cara kita mengelola data ini gitu. Itu nanti akan di-cover di video ke-6. Lalu terakhir adalah refleksi dan persiapan untuk tatap muka. Jadi sebelum kita tatap muka nanti akan ada sesi terakhir gitu yang sifatnya kuis reflektif dan juga pertemuan online untuk persiapannya. Gitu. Oke, jadi ada 5 capaian yang untuk di kegiatan pelatihan ini. Pertama adalah melakukan pretest. Jadi pretest ini bukan untuk apa ya, seperti ujian sekolah, bukan gitu ya. Pretest ini sebenarnya untuk memonitor gitu apakah kegiatan yang kami lakukan ini efektif gitu ya. Jadi lebih untuk kami sebetulnya pretestnya ini. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah mengisi gitu, dan bagi yang belum mengisi kami himbau untuk segera mengisi gitu. Kemudian yang kedua nanti tonton modulnya akan kita share di WhatsApp group untuk linknya untuk menonton video tutorialnya. Kemudian yang ketiga untuk mengisi kuis setelah setiap akhir modul. Gitu. Kemudian nanti kita juga akan share jadwal untuk check-in online gitu, diharapkan untuk hadir. Dan terakhir post-test. Jadi post-test ini juga untuk memeriksa. Jadi ketika di pre-test, misalkan Bapak Ibu cuma di level 2 gitu ya, percaya dirinya, mungkin harapannya setelah di post-test, setelah melakukan penelitian, kepercayaan diri Bapak dan Ibu mungkin diharapkan untuk meningkat gitu, seperti itu. Jadi apabila ada kesulitan nanti untuk mengakses materi-materinya, silakan untuk menghubungi kami gitu. Kemudian nanti jangan lupa kita juga akan menyediakan sertifikat setelah melakukan pelatihan dan juga kegiatan pengumpulan data dengan minimal 75% partisipasi gitu. Kita akan siapkan sertifikat untuk Bapak dan Ibu sebagai penghargaan. Oke, jadi yang terpenting pede aja Bapak dan Ibu, pasti bisa gitu. Jangan lupa ada tim Dala dan Elsil juga yang akan menjadi pendamping. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas, silakan jangan ragu, jangan sungkan untuk menghubungi gitu. Jadi kualitas penelitian ini ditentukan bersama oleh kita gitu. Jadi diharapkan partisipasinya gitu dan juga semangatnya ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, ini terakhir bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi, jangan lupa untuk mengisi pretestnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Aska. Terima kasih Bu Ayu sudah menjelaskan. Nah, ini udah sampai ke penghujung terkait dengan penjelasan kegiatan kita ke depan. Jadi saya mau membuka kalau ada dari Bapak Ibu yang masih belum jelas, gitu silakan bisa raise hand atau angkat tangan gitu. Nah, Pak Jasri udah bisa. Silakan Pak. Aku jauh tuh. Ya, Gimana Pak mungkin tanggapannya? Silakan Pak. mungkin dari saya menyangkut dengan modul tadi terlalu cepat jadi tidak terlalu tangkap itu materinya. Siap. Yang semuanya Pak, keseluruhannya atau ada area tertentu? Ada tertentu aja Yang mana Pak Jasri? Bisa langsung ditunjukkan atau di yang bagian mana yang Bapak ingin dengar lebih pelan-pelan lah istilahnya ya? Dimundurkan oleh Alia. ya bukan yang silabus tadi.
Yang Selamat. silabus. Oke, ini. Ya, Oke. Dari Bu Ayu mau, ini ini dijelaskan kurang jelas sedikit. ya? Oke, siap. Silakan Bu Ayu, bisa dijelaskan sedikit lagi. Oke, baik. Soal silabus, jadi totalnya ada 7 modul gitu ya, kita menyebutnya modul gitu ya, semacam sekumpulan apa ya, topik 7 topik lah gitu kan. Yang pertama modul ke-0 ini pembukaan yang sedang kita lakukan sekarang. Terus di minggu ini kita mau menyelesaikan 2 topik. Nah, topik pertama itu mengenai penelitian kualitatif. Itu topik kedua, kita akan masuk ke paradigma dan etika penelitian sosial. Ini jadi yang harus kita selesaikan di minggu ini gitu. Jadi sampai tanggal 26 September. Nah, ini kan modelnya video tadi, video yang akan kita share link YouTube-nya gitu ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengakses melalui YouTube seperti itu. Jadi tugasnya hanya menonton video tersebut. Kemudian yang kedua, setelah di akhir setiap topik itu mengisi kuis. Nah, dari link dari kuis tersebut juga akan kami bagikan melalui WhatsApp group gitu. Nah, kemudian masuk ke minggu ke depan dari tanggal 29 sampai 3 Oktober itu 2 topik lagi. Topiknya apa? Pertama soal cara melakukan wawancara semi terstruktur. Dan kedua adalah bagaimana memfasilitasi diskusi kelompok terfokus atau FGD. Gitu. Karena 2 hal inilah yang akan kita lakukan di lapangan gitu. Jadi kita menyampaikan materinya terlebih dahulu di minggu ini tanggal 29 sampai tanggal 3 Oktober. Jadi dalam 2 minggu kita selesaikan 4 topik. Nah, setelah itu minggu berikutnya lagi di tanggal 6 sampai 10 Oktober kita akan masuk lebih ke review instrumen. Jadi ini udah bukan materi yang satu arah dalam arti dari kami gitu ya memberikan kuliah gitu, tapi kita justru akan bersama-sama mencermati instrumen penelitian yang sudah disiapkan oleh tim Dala. Instrumen penelitian itu apa? Yang pertama adalah panduan wawancara. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara yang sudah disiapkan oleh tim Dala dan kemudian instrumen untuk atau panduan untuk melakukan FGD tersebut gitu. Karena kemungkinan kan butuh penyesuaian gitu ya dari Bapak dan Ibu, mungkin ada masukan dari terhadap instrumen tersebut dan juga kesempatan untuk kita benar-benar mencermati isi instrumen tersebut. Gitu. Nah, kemudian di minggu berikutnya lagi itu kita masuk ke modul mengenai cara mencatat dan mengelola data. Jadi data bukan hanya kita kumpulkan, tapi juga kita rapikan gitu kan, kita rapikan dan juga kita kelola, kita proses data tersebut. Nah, inilah yang akan di-cover oleh modul ke-6 yang akan terjadi di tanggal 13 sampai 17 Oktober seperti itu. Kemudian terakhir kita ada refleksi dan persiapan untuk tatap muka gitu. Jadi ini semacam penutupan lah, kita review lalu melakukan refleksi dan juga melakukan post test. Kira-kira seperti itu. Moga-moga mungkin masih terlalu cepat ya, tapi soalnya banyak yang harus di-cover gitu. Cukup jelas ya Pak Jasri? Iya, cukup. Ya, nanti pada intinya Bapak Ibu menonton YouTube. Nah, Bapak Ibu pernah menonton YouTube pasti ini ya terpapar YouTube, TikTok gitu ya. Videonya pendek-pendek, hanya sekitar 2,5 menit per video. Habis itu mengerjakan kuis. Dah, habis itu nanti ada check-in, pertemuan, dah gitu aja. Jadi kelasnya itu sifatnya adalah menonton YouTube itu tadi pendek-pendek, kemudian mengikuti kuisnya. Nanti semuanya disampaikan melalui WhatsApp. Gitu ya Pak Jasri, semoga cukup menjawab. Siap, terima kasih Pak. Oke, kita ada pertanyaan dari Pak Rekraf, silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Bu Aska. Saya terkait dengan apa disampaikan oleh Ibu Ayu sudah cukup jelas ya, detail terkait dengan mekanisme dan juga tahapan-tahapan untuk kita lakukan pendataan. Terlepas daripada itu, ada hal yang juga saya anggap menjadi penting, Ibu, terkait dengan tadi disampaikan pada bagian terakhir adalah sertifikat ya, kita akan mendapatkan sertifikat. Jadi memang terlepas dari mekanisme yang sudah disampaikan, sertifikatnya juga Ibu menjadi penting ya buat kami untuk dapat mengupgrade klasifikasi kita di ASN. Ya, memang sertifikat yang sebelumnya itu sudah kami lihat itu juga dilampirkan dengan JP-nya juga atau dengan durasi waktu ataupun menitnya. Tapi kalaupun bisa, kami berharap dalam pembuatan sertifikatnya, baik yang kemudian diterbitkan langsung oleh pihak
Dala Institute mungkin atau dari teman-teman LCL Kiraha sebisa mungkin bekerja sama dengan lembaga yang kemudian terdaftar untuk bisa menerbitkan sertifikasi supaya ketika kami melakukan penguploadan di sistem terbaca begitu Ibu. Mungkin demikian sedikit saja dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ini menarik sekali. Nanti coba kami explore ya. Kiranya kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Nanti kita explore dan yang pasti dari sisi kami juga akan melihat gitu. Kalau misalnya pun tidak bisa benar-benar terdaftar, tapi bagaimana standar yang bisa kita ikutin ya terkait dengan sertifikat itu. Siap. Makasih banyak Pak Riki sudah diingatkan dan disampaikan. Kita lanjut ke Ibu Novi, silakan. Baik, halo Mbak Askambalia dan Mbak Ayu. Nah, perkenalkan saya Novi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi Maluku Utara. Jadi pertanyaan saya lebih ke hal teknis ya Mbak, karena kalau kita balik ke pembagian desa, berarti kan ada dua pembagian nih, hari pertama sampai 5 sama hari ke-6 sampai 10. Nah, kalau ini arahannya gimana ya untuk apa kami yang dari dinas tingkat provinsi karena base kami kan di Sofivi nih. Jadi sebelum jadi sebelum hari 1 sampai 5 itu kan kita harus ke Weda untuk pelatihan. Nah, kalau pada saat tim desa 1, 2, dan 3 turun lapangan hari 1, 5, terus apa sih yang akan kami lakukan ya di apa untuk tim hari ke-6 sampai 10 khususnya untuk tim yang dari provinsi gitu. Apakah kami tetap di Weda atau kami arahnya kayak mana gitu. Siap. Itu sih Mbak, saya penasaran soal itu. Betul, betul. Ini betul. Tadi Terima saya kasih. menyampaikan. Betul, terima kasih Mbak Novi ya sudah menyampaikan itu. Jadi pertanyaan sangat valid. Jadi untuk yang provinsi, jadi untuk pertemuan tatap muka itu sebenarnya kita sifatnya lebih mereview gitu ya, mereview kembali instrumen yang sudah ada gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk yang provinsi karena kami pahami jaraknya yang cukup jauh, jadi untuk persiapan yang tatap muka 3 hari sebelumnya itu bersifat tidak wajib gitu ya untuk provinsi. Nanti kita akan apa namanya kondisikan misalnya kita bisa lakukan secara online untuk yang provinsi sehingga misalnya untuk Dinas P3A Malut yang akan tiba di ini ya di hari ke-6 10 di Desa 3 itu bisa langsung hari ke-6-nya langsung menuju desa gitu misalnya. Nah, tapi nanti untuk provinsi kita bisa diskusi lagi, kecuali kalau ada benar-benar keinginan untuk bisa ikut yang secara offline, itu bisa hadir, cuman memang kita harus diskusi karena perlu ini ya kembali, karena memang tidak ada assignment atau penugasan khusus di hari 1 sampai 5-nya, gitu. Jadi sifatnya yang tadi tatap mukanya itu untuk teman-teman yang ada di Halteng posisinya, karena di Weda. Gitu. Nanti yang dari provinsi kita diskusi lagi gitu ya Mbak Novi. Kalau dari Mbak Novi gimana? Pengennya ikut yang tatap muka juga di Halteng nggak? Memungkinkan nggak? Ya, mau sih. Mau ya? Oke. Nanti Iya, kita saya. diskusi lagi ya. Kalau misalnya kami sih sangat senang ya kalau misalnya berkenan karena kami sangat menghargai dan apa ya, sangat memahami situasi harus perjalanan jauh. Tapi kalau misalnya dari teman-teman provinsi tidak masalah habis dari tatap muka terus kemudian kembali tapi nanti di hari ke-6-nya bisa kembali lagi ya, kami juga sangat terbuka untuk itu gitu. Gitu ya Mbak Novi. Terima kasih. Ada lagi? Sudah itu? Jelas? Oke, siap dari Dinkes Perencanaan. Silakan dengan Pak siapa ini tadi belum ada namanya enggak ya ini? Mohon maaf terpotong di sini. Pak Rizal. Nah, Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Ya, baik. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Ini mungkin yang mau ditanyakan di sini terkait dengan Zoom ini, kan di jadwalnya ke tanggal 20 sampai 26. Itu apakah tiap hari kita Zoom? Yang pertama. Yang kedua, ini terkait mungkin hal teknisnya untuk wawancara mendalam, misalkan dalam penelitian kualitatif. Nah, kita di dalam satu desa itu berapa responden yang kemudian harus kita wawancara, apakah dari sudah ditentukan berapa responden yang kemudian akan diwawancara. Nah, terus untuk forum grup diskusi di sini, apa kita lebih fokuskan pada satu, misalkan khusus wanita saja, ataukah dalam satu desa ada beberapa FGD yang harus disimpulkan begitu. Mungkin demikian Ibu, saya kembalikan. Siap, terima kasih Bapak. Ini saya jawabnya dari yang terakhir, nanti yang bagian satunya dari Ibu Ayu ya. Oke, dari terkait dengan wawancara.
satu desa itu betul nanti ada sasaran yang kita sama-sama sepakati untuk capai gitu di per desanya begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini misalnya sebagai contoh wawancara ini ada 42 sampai 56 wawancara per desa dalam 10 hari. Dari 10 hari itu nanti kita bagi, kan yang efektif hanya 7 hari ya, kita kan tadi sudah hitung ya, efektif akan digunakan untuk wawancara hanya 7 hari, jadi 56 bagi 7 lah, sekitar 6, ya gitu kan, bener nggak ini saya matematikanya salah, jadi misalnya ada sekitar 4 sampai 6 wawancara dalam sehari, nah nanti dibagi 6 wawancara itu 3 di tim 1, gitu ya Pak ya, kemudian 3-nya di tim satunya lagi, tadi yang tim A dan tim B, gitu, jadi misalnya Pak Rizal nanti ke lapangan, nanti ternyata Pak Rizal dapat partnernya dari Dinas Pertanian. Berarti Pak Rizal dan Dinas Pertanian itu dalam 1 hari kita cari 3 wawancara. Kok dikit Bu Aska gitu? Nanti Bapak Ibu bisa merasakan wawancara kualitatif itu agak panjang. Beda sama kuantitatif ya, mungkin kualitatif itu banyak mengeksplor lebih panjang sehingga waktunya mungkin 3 sampai 4 itu udah sangat banyak untuk dilakukan dalam 1 hari. Itu Pak Rizal, semoga itu yang menjawab. Jadi nanti kalau saya tanya berarti dari Dinas Kesehatan misalnya akan di sana 5 hari gitu kan efektifnya akan dipakai 3 atau 4 hari. Berarti kita akan melakukan sekitar 12, totalnya 12 wawancara. Pak Rizal akan membantu mewawancarai 12 orang gitu. Nanti Pak Rizal bisa mendengar cerita dari 12 orang ini masing-masing seperti apa. Begitu itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, FGD. Dalam satu desa itu kita akan ada 3 FGD, Pak Rizal. Ada 3 FGD. Nah, di penelitian kualitatif itu kami sangat melihat aspek terkait dengan inklusif gitu ya. Kalau misalnya FGD nih Pak Rizal dikumpulin antara Bapak Ibu semuanya bareng. Biasanya yang banyak bicara yang bapak-bapak misalnya ya, atau ketua kelompok gitu kan, ibu-ibu hanya bisa diam gitu. Itu mungkin dalam kasus yang kami temui, tapi mungkin di Halteng berbeda, ibu-ibunya lebih aktif itu juga bisa. Tapi ada perbedaan semacam itu. Nah, memahami kondisi itu dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti itu situasinya, itu kita harus pecah FGD-nya. Jadi yang pertama kami lihat adalah khusus perempuan, agar mereka lebih terbuka dalam desa itu. Kemudian yang kedua pemuda, kemudian yang tiga mungkin campuran gitu. Tapi kalau misalnya di desa itu nanti Pak Rizal kita tentukan desa apa, terus di desa itu sebenarnya yang pengen ditangkap adalah pekerja tambang misalnya, pengen dipisahkan sendiri. Itu juga tidak masalah. Jadi nanti tergantung kondisi desanya, bisa diusulkan. Oh Bu Aska, di desa ini sebenarnya lebih banyak petaninya, lebih banyak nelayannya gitu kan. Kemudian kita sebaiknya membuat FGD yang khusus untuk petani dan nelayan. Itu tidak masalah juga. Jadi kita lihat kondisi desa ini apa yang sebenarnya kita pengen tangkap dan apa kelompokkan begitu ya yang lebih efektifnya. Tapi kalau perempuan bisa kita pisahkan sendiri. Gitu Pak Rizal. Mungkin itu menjawab nomor 1 dan 2. Untuk yang tadi terkait dengan waktu, apakah kita akan Zoom tiap hari? Jawabannya tidak. Boleh lanjut ke slide yang terkait dengan waktu itu Alia. Jadi range waktu itu adalah range untuk Bapak Ibu melihat video YouTube gitu. Jadi di tiap minggu kita akan merilis, akan melepas, akan menginformasikan terkait dengan modul yang Bapak Ibu tonton. Nah, yang di modul itu Bapak Ibu bisa tonton di antara waktu tersebut. Tetapi pertemuannya itu hanya di yang waktu-waktu yang kita bold, yang kita tebalkan tulisannya. Mana ya tadi ya? Lanjut lagi. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat 22 sampai 26 September. Itu ada pembukaan Selasa 23 September 2025 pukul 10 nih yang kita sedang lakukan saat ini. Itu ya. Nah, di antara tanggal 22, nah, sebenarnya kemarin ya atau hari ini sampai hari Jumat, Bapak Ibu silahkan menonton YouTube terserah pada waktu yang Bapak Ibu bisa gitu. Jadi tidak ada Zoom tiap hari. Zoom-nya hanya yang kita tebalkan saja. Selasa 23 September, Kamis 9 Oktober, dan Kamis yang akhir bulan, Kamis 23 Oktober gitu. Itu apa menjawab Pak Rizal? Ya, jelas Ibu. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Bapak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Novi, silakan. Ya Mbak, tadi sebenarnya mau menimpali pertanyaan tentang metodologi pengumpulan data ya. Kalau dilihat ada sekitar 40 sampai 50-an kuesioner. Ini gimana sih cara milih sampel respondennya? Kalau jumlah jiwa misalnya 200 gitu. Nah, kita milihnya kemana? Apa ini nanti dibahas pas tatap muka atau nanti pas briefing di lapangan? Siap. Oke, terima kasih Bu Novi. Ini terkait dengan metodologi pemilihan sampel ya. Ini secara kualitatif. Mungkin dari Bu Ayu mau menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab kalau dalam riset kualitatif,
kita tidak memilih sampel, kita memilih namanya informan gitu. Dan informan ini biasanya dipilih secara purposif, artinya dengan sengaja gitu ya. Misalnya kita kita tahu di desa tersebut banyak nelayan dan nelayan itu sepertinya terdampak gitu. Maka kita secara sengaja, aku mau wawancara nelayan. Jadi kita harus dapat informan nelayan seperti itu. Jadi kita tidak memilih secara random dan juga tidak menentukan jumlahnya berdasarkan apa namanya sampel minimal. Kalau sampel kan ada minimalnya kan biasanya sekian persen untuk bisa dia representatif gitu. Kalau di kualitatif enggak gitu. Jadi yang penting yang penting aku di desa ini udah wawancara nelayan, udah wawancara kelompok perempuan, wawancara responden perempuan misalnya, terus kemudian udah wawancara pekerja tambang, wawancara siapa lagi gitu dengan jumlah yang sudah kita rencanakan. Gitu. Jadi nanti di pelatihan juga akan sedikit disentuh gitu ya mengenai hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Betul. Jadi nanti kalau misalnya Bu Novi mungkin pernah dengar datanya sudah tersaturasi gitu ya, terus kemudian jenuh. Kalau kita udah tanya, kemudian kita sudah mendapatkan informasi yang berulang. Nah, kalau kualitatif itu sebagai indikasi dia sudah cukup jenuh lah datanya, udah sama, udah repetitif, berarti udah merepresentasikan gitu. Nah, itu bedanya mungkin kualitatif dan kuantitatif. Nanti pemilihannya kita akan belajar juga, ngulang lagi, Bapak Ibu mungkin di pas saat kuliah sudah pernah mendengar purposive sampling, kemudian kita akan melihat purposive itu kita secara intensional gitu ya, secara ada maksudnya untuk memilih kelompok-kelompok itu karena itu merepresentasi suara tertentu gitu. Kemudian kalau misalnya kita sudah menangkap dari ibu, kita wawancara ibu lagi, oh udah mulai berulang nih informasinya itu berarti sudah tersaturasi, jadi dia sudah mewakili atau representasi. Makanya nanti kita akan di kualitatif kita nanti akan memastikan representasi kelompok. Jadi ada yang kelompok rentan juga kita harus pastikan kita wawancarai. Jadi tidak asal aja, nanti kita akan belajar, kita akan memastikan kelompok ini terwakili, kelompok yang ini terwakili, kelompok yang ini terwakili. Kayak gitu nanti kita akan belajar sama-sama. Pak Mahmud kalau tadi angkat tangan silakan Bapak, mohon maaf. Oh masih mute Bapak. Nah, silakan. Oke. Nah, yang di ring 1, ring 2 tadi informasinya bahwa nanti ada beberapa desa itu dipilih satu desa ya, satu desa untuk menjadikan sampel. Mungkin kita entah itu saya yang salah melihat di ring 1 sama ring 2 sama ring 3 kebalik ya nama desanya itu. Oh coba kita lihat. Nah ini ring 1 Gemma Ya. 2 bulan. Nurweda ini ring 2 itu sama ring 2 sama ring 3. Oh begitu ya? Apakah kebalik kayaknya nih. Coba nanti kita ya nanti disesuaikan kalau memang gitu. Karena yang paling terjauh kan ring 3 kan, yang paling terjauh dari aktivitas tambang. Betul, ring 3. Nah, berarti kan WR Vidijaya itu yang paling terjauh dibandingkan dengan Kobe kebalik itu. Ringnya kebalik. Oke, siap. Tapi kalau dari nanti kebalik. Pak Mahmud melihatnya ini pengelompokannya sudah sesuai belum? Gemma, Flelileh, Bulan, Lele Sawah itu satu kelompok. Werin, Nurweda, Vidijaya, Sidanga, Wedanga, Agung itu satu kelompok. Udah belum perkelompokannya? Itu oke, itu sudah pas. Hanya kebalik di penempatan ring aja mungkin kebalik ya. Siap. Nah, kan kemudian nanti kita memilih di antara salah satu desa ya yang paling ini ya entah itu. Betul, yang keberagaman. Nah itu apakah setelah pelatihan baru ada pemilihan itu ataukah gimana? Nanti kemungkinan kita lakukan di pertemuan yang berikutnya tanggal 9. Yang pertemuan kita nanti harapannya kan ini Bapak Ibu udah mulai mengetahui ya akan di sekitar desa apa gitu ya. Nanti mohon masukannya. Jadi menurut Pak Mahmud Ngolo nanti misalnya nih mungkin bahkan sekarang kita masih punya sekitar 9 menit kayak bisa dilihat dari klaster 1 kira-kira desa mana gitu dan alasannya apa yang mau dipilih. Nanti kita diskusikan bersama. Iya, siap. Siap. Hanya itu sih. Siap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nanti kita cek kembali. Sama-sama. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Pak Yudi. Oke, lanjut Bu. Ini soal yang tadi lanjutan dengan dari Pak Mahmud itu soal Desa Sagea Kia itu masuk di yang klaster 2. Klaster 2 bersamaan dengan WRN, Nurweda, Vidijaya, Sedanga. Oh iya. Betul, sesuai enggak Pak itu? Itu juga harus dikoreksi Bu.
Harusnya iya betul 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 Khusus untuk betul betul. Sagea dan Kia itu harus dikoreksi, itu harus masuk klaster yang harus mana? masuk Di bersamaan dengan Kobe karena Sagea Kia Oh, ini di sebelahnya Gemaf nih. Ini oke. masuk enggak dalam tata bukan Pak. ruang itu kalau dekat dengan investasi ini. Maaf. Ini pemilik Bukit Marungu ini yang kacau ini. Nah, silakan Masuk Bang. ke ring 1 ya. Ini harus ring 1 ini. Jadi Masuk ke ring 1. Sagea Kia juga harus masuk ring 1 karena ini juga Iya, bergabung dengan bukan Gemaf wilayah jadi bulan ya. Iya benar kayak Pak, benar Pak. pertambangan Betul. sama industri ini sudah masuk ini dalam tata ruang ini. Siap. Nah, ini menarik. Betul. Ini karena kan pakai data Podes 2018, Pak Yudi. Jadi pasti Iya. belum update ya. Ya. Berarti Sagea Kia masuk klaster 1. Kami ingin Klaster konfirmasi. 1. Kalau saya dia Iya, masuk benar. klaster 1. Iya benar. Ya, Siap. sepakat dengan Pak Mahmud. Mungkin dengan teman-teman yang lain. Ya. Mantap. Mantap. Karena ini parah ini Sagea Kia ini Bu, sekedar informasi Sagea Kia ini juga kan di sini Bukit Marungu yang kemarin diperjuangkan untuk jadi apa namanya? Geopark ya. Geopark. Ya. Geoheritage Pak, sementara. Geoheritage ya. Geoheritage. Teman-teman dari mantan PJKdes seperti itu tahu itu. Oh iya. Benar Pak Yudi. Ini udah kenal semua ya ini Bapak Ibu. Ini nanti teman-teman Genpi sama kecewa ini, Pak Dedi juga kecewa ini. Betul. Itu sementara dikawal Abang Yudi. Insya Allah tahun ini. Iya, oke. Oke, siap. Berarti itu nanti naik ya Sagea Kia. Ini Ya sebagai naik ya. Dia masuk di klaster 1. Oke, Kalau siap. masuk Daerah klaster tuh. 1, nanti klaster selanjutnya yang WR Nurweda itu yang di ibu kota kabupaten ya masuk ke klaster 3 saja sesuai sebagaimana yang Klaster tadi 3, disampaikan Pak Mahmud. Iya, klaster 3 dia. Jadi kebalik klasternya. Oke, ya. 2 dan 3 Kita itu. putar. Oke, siap. Malah maaf Bu, Ya, silakan Pak. teman-teman yang lain, kalau saya ini malah masih kurang nih soal penambahan desanya ini. Mungkin teman ini kan sampling ya, karena luasan IWIP-nya terlalu besar nih. Iya Pak Yudi. Jadi kemarin itu Iya. kan dapat 32 desa Pak Yudi. 32 desa ya. Cuman kan kita harus pilih 3 nih Pak Yudi. Jadi kita harus ambil klaster-klaster gitu kan Bapak. Jadi dari nanti ini pun klaster 1, 2, 3 seingat kami ini hanya masuknya jadinya ring 1 dan 2. 2, 3 kayaknya. Coba saya cek. Jadi kami klaster itu untuk melihat karakter yang kurang lebih sama. Karena nanti pada akhirnya di tiap klaster kita hanya pilih 1 Pak Yudi sama Pak Mahmud sama teman-teman. Iya, Jadi makanya nanti yang pertama ini saya mau konfirmasi di klasternya. Jadi nggak usah dipikirin ringnya, tapi di tiap klaster ini sudah kurang lebih sama belum karakternya. Nanti dari masing-masing klaster kemudian kita pilih 1 lagi gitu. Oke. Nah, jadi saya sudah tadi kita tangkap Sagea Kia masuk ke klaster 1. Nah, ada lagi nggak yang itu udah beda banget Bu gitu, kayak nggak masuk klaster 1, 2, 3 gitu misalnya, atau udah kurang lebih sudah cukup sama? Sudah cocok untuk kalau klaster 3 malah kalau hitungan desa di klaster 3 itu WR Sidanga, Pidijaya, kemudian terakhir Desa Dusliko ya. Kalau tidak salah Pak Mahmud sama Pak Kades itu ya. Iya, boleh masuk. Iya. Makanya itu klaster 3 itu WR. Nah, klaster 2-nya itu Kobe yang tadinya tuh. Ya Yang benar. nanti Karena ini dia masuk pada tengah dikembalikan kan. ke klaster 1. Benar. Masih masuk pada tengah ini. Jadi malah Kalau soal pengembangannya kesamaan sampai ke sih, mangrove Kobe itu kan. ya, Pengembangan IUP itu kan sampai ke mangrove Kobe itu bukan di Tepo ya, di iya, Kobe iya, ya. iya. Malah itu yang di Mr. Rob punyanya itu Weda Resort kan hilang itu. Kemudian sudah dianeksasi wilayah itu. Ya betul, Ini. harus masukannya untuk Kobe. Ya. Kobe, oke, siap. Ya. Pak, terima kasih banyak. Ini masukannya nanti kita langsung adjust di sini ya. Kita sesuaikan. Nanti kita di pertemuan Iya. berikutnya, Bapak Ibu udah mungkin dari Bapak Ibu udah mulai punya bayangan. Nanti kami share juga di WhatsApp sebelum pertemuan itu sehingga bisa punya waktu untuk bermeditasi dan refleksi. Kira-kira desa mana yang akan kita pilih begitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ini Ya, Bu. gimana Pak? Sekali ini, mohon maaf Bapak Klaster Ibu 2 dan sekalian, kelas 3 saya kayaknya. mengganggu waktu sedikit lagi. Saya pada posisi ini kemudian terlalu berharap soal hasil penelitian ini, hasil riset ini, karena Halmahera Tengah itu belajar dari berapa tahun lalu soal pasca tambang GB. Kalau nggak salah Pak Wahyudi Sudarsono dari DKP, kemudian teman-teman dari IPB, risetnya soal-soal seperti ini. Saya kemudian sedikit
sedikit kemudian bersentuhan dalam wilayah pangan, tapi toh pas ke tambang sampai saat ini ya seperti itu gitu. Nah, ya, mungkin Iwib dan teman-teman dari Dala dan Elsil sudah mendahului ini untuk bagaimana mengantisipasi puluhan tahun ke depan pas ke tambang Ya, betul. Iwib dari Iya, Eramet ke Iwib ini kan. siapa Yudi? Banyak teman-teman juga mungkin dari yang riset-riset seperti ini kemarin isu yang digembosi teman-teman di Tempo ya jadi polemik di daerah kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai karena belajar dari 30 sekian tahun GB Antam meninggalkan seperti itu riset-risetnya. Kemudian apa CSR-nya tidak berfungsi sama sekali, kapal-kapal yang dihadirkan oleh Kementerian Maritim kalau tidak salah periode itu di periode 2002 itu ya Betul. sesuatu yang pahit sampai saat ini. Iya betul Pak Yudi. Ini juga Oke. kemarin kita juga maksudnya saat melakukan seperti yang disampaikan ya Pak Yudi ya, saat merumuskan masalah pun juga bukan dari kami kan Pak Yudi, juga termasuk pasca tambang itu, kekhawatiran pasca tambang itu muncul. Pak Riki juga memahami ya, Pak Kabit juga melihat ya keresahannya itu muncul dari Bapak Ibu sekalian begitu, sehingga akhirnya menjadi bagian dari rumusan penelitian ini, dan harapannya karena ini kita lakukan bersama-sama, nanti termasuk perumusan solusinya juga coba kita diskusikan bareng-bareng. Kami di posisi yang sebagai fasilitator mungkin Pak Yudi ya. Kan kami pihak eksternal, kami tidak memahami situasinya. Bapak Ibulah yang paling memahami situasi di daerah gitu kan. Jadi kalau kami tiba-tiba datang membawa rekomendasi dan solusi, tadi aja penempatan desa saja sudah tidak sesuai gitu kan. Bapak Ibu yang paling memahami. Jadi itu saya sangat senang gitu ya bisa mendengar masukan dari Pak Yudi, Pak Mahmud, dari Pak Rekraf dan teman-teman semuanya di sini. Nanti harapannya sampai kita melakukan pengumpulan data begitu juga, silakan secara aktif untuk menyampaikan kiranya ada yang tidak sesuai, ada yang harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, kita kembangkan bersama-sama. Gitu kali ya Pak Yudi ya. Ya, sama Ibu Opi itu juga penting itu Bu. Data-data segar dari Australia itu dibutuhkan itu, informasi-informasi itu dari Bu Opi itu. Di P3 itu. Jangan sembunyi kuku itu Bu, Ibu Opi. Nah, nanti dari Malut lainnya ada dari SDM Malut juga kan yang turut hadir gitu ya. Dari DLH juga ikut untuk penelitian ini. Oke. Bapak Ibu, ini udah jam 9.29. Ini kami Pak Kabit juga tahu ya, kami sangat menghargai waktu kesibukan masing-masing dan berusaha tepat waktu dalam menyelenggarakan kegiatan. Tapi sekali lagi ini semoga nanti kalau ada yang masih mengganjal, silakan WA gitu ya, di dalam grup itu digunakan saja komunikasinya secara aktif, bisa, atau kalau misalnya ragu untuk bertanya bisa secara pribadi ngechat saya atau ngechat teman-teman, ada Pak Hansen, ada Bu Ayu di situ juga untuk bisa menyampaikan di situ. Dan harapannya ini sebagai pembuka dan silaturahmi yang baik di antara kita, peneliti Dala Institute, Elsil, dan juga pemerintah Provinsi Malut dan Pemkab Halteng. Dan nanti semoga pelaksanaan kegiatannya lancar sampai akhir gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti semoga Bapak Ibu semuanya sehat, dan kami tahu di akhir Oktober ada ulang tahun Halteng katanya. Nih Pak Yudi, Iya, ada iya. Halteng ulang tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat agendanya itu kami upayakan selesai 1 minggu sebelum ulang tahun Halteng. Sehingga Bapak Ibu bisa merayakan dengan meriah gitu ya, dan kami tidak terlalu mengganggu waktu Bapak Ibu sebelum persiapan. Mungkin Insya Allah. begitu. Nah, sebelum selesai saya mau minta izin dinyalakan kameranya, kita foto dulu gitu ya. Foto bersama-sama sebagai pembuka, nanti bisa kami share juga ke grup yang satunya. Jadi oh ya, kami menginformasikan ada 2 grup. Jadi grupnya ada yang satu dengan Bapak Ibu tim peneliti, kemudian kami ada satu grup lagi yang sudah kami buat sejak bulan Maret bersama dengan Kadis dan juga Kabit gitu. Nanti kami share. Oke, Alia boleh dimatikan screenshotnya, kemudian kita Agis bisa membantu untuk screenshot ini. Oke, silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, Agis boleh memberikan aba-aba? Bentar ya. Ya. Oke, Dari SDM semuanya terbalik kameranya. Bentar ya, ini karena ada 2 halaman ya, Ya. Bapak Ibu, jadi nanti 2 kali. Jadi, oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Oke, siap. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat, selamat beraktivitas. Sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Mahmud. Mari. Terima kasih Abang Yudi. Sehat-sehat semuanya. Kadis. Mari. Jido berapa liang aja Jido? Majid baru muncul
Yo, Mulai logat keluar, logat Nak, keluar. naker tidak muncul itu naker pakai itu. Oke, izin pamit dari semua. luar, saya Oke, dari Pak luar. Bidadi. Oke. Semuanya sehat. Hormat Komandan.